Selain on-beat, hari ini gue pengen cerita juga ya. Kalau si REV gue ini baru aja ditabrak sama ibu-ibu pada saat nganter sekolah. Kronologinya gue lagi diem, lagi ngantri ya, kan macet. Tiba-tiba, goblok bener. Nah pas turun, gue tanya penyebabnya kok bisa nabrak. Gue tanya main handphone ya bu? Enggak, ngantuk? Enggak juga. Dan ternyata dia nabrak karena dia mengajak anaknya berdoa pada saat lagi nyetir. Mind blowing banget kan guys. Mohon maaf ya, bukan gue nggak menghargai orang yang religius, nggak. Cuman ya kita kan harus berdoa dengan khusyuk dan pada tempatnya gitu ya. Tapi kok bisa-bisanya dia berdoa pada saat nyetir, yang membuat dia nggak fokus, menjadikan orang lain tuh korban. Yang harusnya mobil dari baru mulus-mulus nggak kenapa-napa dirusakin gitu dengan alasan yang cukup menurut gue nggak logis ya. Lagi nyetir terus ngajak berdoa itu, wah itu menurut gue fatal banget. Kedua, asumsi gue juga selain ngajak anaknya berdoa, gue rasa si ibu ini juga kaget. Mungkin tadinya dia mau nginjek rem, tapi dia jadi nginjek gas. Karena untuk jarak sedekat itu, kalian lihat lah ya videonya, itu kenceng banget guys. Bener-bener mobil gue tuh loncat, bergeser mobil gue. Kalian bayangin aja. Sedangkan kan kalau mobil Matic itu kan kalau hanya lepas rem aja kan dia hanya creeping gitu aja kan, nggak mungkin bisa sampai nabrak jeduar gitu, nggak mungkin. Paling nabraknya ya duak gitu, ya penyok tapi nggak separah yang gue alamin. Itu bener-bener mobil gue duar loncat, terus panel pintu bagasi sampai patah. Patah dalam artian tuh bukan penyok doang, tapi sampai ada patahan ya, ada garis lurusnya cuy. Wah itu kacau banget lah. Gue pagi-pagi tuh udah gue mau marah tapi nggak bisa. Terus gue pikir marah-marah juga nggak ada gunanya ya kan, udah kejadian ya sudahlah. Tadinya pada awalnya gue minta ganti rugi 2 juta karena mobil ini tidak ada asuransi. Terus kenanya juga nggak hanya satu panel, nggak hanya panel bagasi, pintu bagasi, tapi ke bawahnya juga kena, panel bumper bawahnya sampai patah, jadi agak oglek-oglek gitulah. Gue yang tadinya nggak pengen marah, jadi pengen marah gitu. Karena pada saat gue bilang gue nggak ada asuransi, ibu harus ganti saya 2 juta, itu pun untuk gantiin saya body repair aja. Karena kelalaian ibu. Dan jawaban si ibu apa? Enggak, saya cuma mau ganti OR asuransinya aja. Kamu ada asuransi kan? Ya gue tetap ngotot bilang nggak ada asuransi. Memang kenyataannya nggak ada. Walaupun gue sudah ngotot, si ibu tetap ngotot juga. Dia hanya mau gantiin OR asuransinya aja. Berhubung gue orangnya nggak mau ribet, gue nggak mau ribut juga. Udah capek juga ya, udah capek hati pagi-pagi. Jadi gue bilang, ya udah ibu gantiin saya 1 juta aja deh buat saya repair panel bagasinya aja. Pada saat gue ngomong itu aja, si ibu masih ngotot saya mau gantiin OR asuransinya aja. Nah, langsung gue gas balik deh. Langsung gue bilang, lo nggak bisa lah bu. Nggak bisa ibu cuman gantiin OR asuransinya aja. Ibu harus hargain kerugian waktu saya sama depresiasi mobil yang saya terima. Itu juga masih bagus saya minta ganti cuman 1 juta. Padahal sebenarnya nilai perbaikan ini akan lebih. Pada saat gue gas balik, baru si ibu diem. Terus dia akhirnya telepon suaminya. Telepon suaminya juga pakai handphone gue. Karena kan dia nggak bawa handphone. Ngakunya sih gitu. Kira diokein sama suaminya, langsung ditransfer. Gue anggap ya udah clear lah. Mau gimana lagi, gue malas kalau orangnya tuh ribut bertele-tele yang nggak ada ujungnya tuh males. Ya pada akhirnya setelah clear sama si ibu, gue jadi menyesal sendiri gitu. Karena nilai 1 juta tuh menurut gue untuk kerusakan kayak gini nggak pantas ya. Bener-bener gue merasa dirugikan banget. Dan konyol ya, si ibu bilang dia hanya mau ganti OR asuransi karena mobil dia juga penyok. Puff, mind blowing kedua guys. Bener-bener gue langsung pada saat itu langsung gue gas balik. Loh itu mah urusan ibu. Ya ibu kan yang nabrak. Mobil penyok ya itu kerugian ibu sendiri. Kenapa lalai pada saat nyetir? Harusnya ibu pikirin ya mobil saya. Mobil nggak kenapa-napa jadi rusak gara-gara ibu yang lalai. Ya udahlah, akhirnya setelah diganti 1 juta itu udah clear, ya sudah, beres deh. Nah, yang mau gue bahas di sini adalah seputar etika kalau ada kejadian seperti ini. Menurut gue pengguna-pengguna jalan di Indonesia ini masih minim banget etikanya ya. Yang pertama, kalau ada kejadian seperti ini dan kalian memang bersalah, kalian turun-turun tuh langsung minta maaf gitu loh, say sorry. Bukan minta maaf sampai sujud-sujud, enggak, maksudnya say sorry gitu. Mengakui kalau kalian tuh memang salah gitu. Jangan turun-turun, kalian malah lebih galak. Kedua, malah membela diri. Terus nyalahin orang lagi. Nah, yang kayak gitu tuh. Yang tadinya kejadian yang kita nggak inginkan, masih damai-damai aja,
malah jadi bikin keruh suasananya, malah jadi bikin emosi, bahkan bisa jadi berantem satu sama lain. Jadi ya menurut gue jangan berat lah mulutnya untuk say sorry kalau kalian memang benar-benar bersalah ya. Etika yang kedua menurut gue yang paling fatal selama ini adalah etika ganti rugi. Kalau boleh beropini, kalian kalau memang bersalah karena lalai di jalan menabrak kendaraan lain, kalian itu gantinya nggak hanya sebatas OR asuransi aja guys. Kalian harus pertimbangkan kerugian waktu dan depresiasi mobil si korban akibat kelalaian kalian sendiri gitu. Udah lalai, udah seenaknya di jalan, terus begitu ada kejadian kalian turun-turun terus ngegampangin aja. Ya udah saya ganti OR asuransinya aja 300.000 beres. Terus udah nggak mau tahu lagi yang lain. Kalian nggak mikir gitu kalau yang sudah kalian rugikan itu bakal rugi waktu sama bakal depresiasi mobilnya juga bakal lebih parah. Ambil contoh seperti nggak usah jauh-jauh kayak profesi driver online yang full time ya. Kalian main handphone di jalan atau lalai lah nggak fokus pas nyetir terus jadi menabrak mobil dia yang berakibat mobilnya nggak bisa dipakai. Kalian cuman dengan gampangnya bilang saya cuma mau gantiin OR asuransinya aja. Menurut gue tuh sangat-sangat gak fair. Kalian harus pertimbangkan waktu bolak-balik bengkel ngurusin mobilnya yang di repair ya kan. Terus kedua, kalau itu mobil satu-satunya terus driver online-nya full time, kalian bayangin berapa hari dia nggak bisa nyari duit, nggak bisa cari makan untuk dia sendiri sama keluarganya karena kelalaian kalian di jalan gitu. Yang ketiga, kalian nggak pertimbangkan gitu depresiasi mobil yang dia terima karena kelalaian kalian sendiri. Menurut gue kalau sampai amit-amit ada kejadian kayak gini, ya harus dipertimbangkan nilai ganti rugi waktu sama depresiasi mobilnya juga. Untuk nilainya berapa itu bisa kalian musyawarahkan lah antara si penabrak dan yang ditabrak. Karena kan si penabrak punya kalkulasi tersendiri, yang ditabrak pun punya kalkulasi tersendiri. Jadi ya tinggal diskusi aja. Cuman poin dari curhat gue ini, gue cuma mau mengingatkan, tolong lebih fokus lagi jadi pengguna jalan raya. Karena nyetir itu nggak sesimpel yang kalian bayangin. Masih banyak etika di jalan sama masih banyak common sense yang perlu kalian pakai untuk berkendara lebih proper lagi. Jangan nganggep remeh kalau pas lagi nyetir. Apalagi kalau kalian sampai merugikan orang. Karena ya menurut gue nggak fair banget gitu. Kemarin setelah gue upload di sosial media, ada yang sharing ke gue, ternyata kalau ada kejadian seperti ini, itu ada landasan hukumnya loh guys. Ada pasalnya. Nanti akan gue screenshot terus gue taruh di layar ya. Kalian bisa pelajari. Jadi gue harap dengan membaca pasal itu, kalian nih yang masih suka seenaknya nyetir mobil di jalan gitu ya, yang menganggap remeh, bisa lebih mikir ulang ya. Jadi bisa lebih fokus lagi dan tidak merugikan orang lain. Itu paling penting sih. Kita ngomong terang-terangan aja deh. Kalau kalian mau lalai, mau seenaknya di jalan, kalau ruginya bisa kalian telan sendiri sih, it's okay. Kita juga mungkin nggak pusing ya, nggak peduli. Kayak misalkan ya amit-amit kalian lalai main handphone gampang gitu sambil nyetir main handphone, terus tiba-tiba nabrak jeger mobil kalian sendiri yang rusak, mobil orang nggak. Mungkin orang nggak akan pusing gitu. Tapi kalian nggak mikir jauh ke depan ya kan, kalau dengan kelalaian kalian itu kalian nabrak orang, entah itu orang bisa luka atau bahkan worst case bisa meninggal. Kedua, kalau nabrak motor, nabrak mobil jadi rusak. Orang yang tadinya kerja bener-bener, yang tadinya kuda hariannya pakai mobil jadi nggak bisa kerja. Gimana tuh tanggung jawabnya? Oh ya, selain landasan hukum di Indonesia, gue juga sudah sharing-sharing ke beberapa temen gue yang tinggal di luar negeri. Ada yang dari Singapura, ada yang dari Aussie, ada yang dari Jerman. Tiga-tiganya bilang kalau di luar negeri itu nggak bisa seenaknya seperti di sini. Kalau ada kejadian, semua pasti mengarah ke ranah hukum. Nggak bisa kayak di sini seenaknya gue cuman mau ganti OR asuransi lo aja. Nggak. Jadi ada hukumnya. Bahkan di Jerman, itu cerita teman gue yang tinggal di Jerman ya, yang pernah tinggal di Jerman. Kata dia kalau ada kejadian kecelakaan, polisi pasti langsung datang dan ada analisanya. Jadi polisi yang akan menentukan langsung siapa yang salah, siapa yang benar. Yang salah sudah pasti harus langsung ganti rugi ke yang benar. Semua tuh ada hukumnya. Gak bisa seenak-enaknya kayak di sini. Dan yang terakhir gue mau bilang, pasti nanti ada yang nganggep gue ini ngajakin aji mumpung kalau lagi ditabrak. Gue mau kasih tahu dulu, kalau kejadian kayak gini, kita yang ditabrak ya. Gue daripada dapat 2-3 juta, tapi mobil gue penyok,
Gue mendingan gak dapet duit tapi mobil gue mulus. Gak ada yang mau. Tabrakan tuh gak ada yang mau, guys. Kesimpulannya, gue sekali lagi pengen beropini, pengen mengingatkan pada semua pengguna jalan ya. Mau pejalan kaki, mobil, motor yang sama-sama menggunakan jalan. Tolong lebih considerate lagi ke pengguna jalan lain. Di jalan jangan seenak-enaknya seperti jalanan punya kalian sendiri. Karena kalian gak pernah tahu efek domino yang kalian sebabkan kalau kalian tuh gak fokus di jalan. Alright guys, kalau gitu sampai di sini dulu video kali ini. Thanks for watching. See you in the next video. Bye!